Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Syaputra Pratama dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan melakukan praktikum larutan elektrolit dan non-elektrolit. Menggunakan satu buah baterai, dua buah elektrode, satu bohlam, dan kabel sebagai penghubung. Untuk menguji daya hantar listrik, elektrode dicelupkan ke dalam larutan. Larutan ini akan memberikan gejala yang berbeda tergantung dari daya hantar listriknya. Pada larutan elektrolit kuat akan menimbulkan gejala berupa munculnya banyak gelembung gas dan lampu akan menyala terang. Sedangkan pada larutan elektrolit lemah, gejalanya akan muncul sedikit gelembung dan kondisi lampu tidak menyala atau menyala tetapi redup. Dan pada larutan non-elektrolit, kondisi elektrode tidak mengeluarkan gelembung dan lampu tidak menyala. Baiklah, berikut alat-alat dan bahan yang saya gunakan. Yang pertama yaitu 3 buah kabel jepit buaya, 1 buah baterai 9 volt, 2 buah paku, 1 buah lampu bohlam beserta fittingnya, dan tisu. Untuk bahannya yaitu 1 gelas air bersih, cuka, larutan gula, larutan garam, larutan deterjen, dan yang terakhir susu. Baiklah, diambil kabel jepit buaya yang pertama, kemudian dijepitkan pada bagian sisi positif baterai. Kemudian dijepitkan pada bagian paku. Lalu diambil kabel jepit buaya yang kedua dan dijepitkan pada bagian sisi negatif baterai. Lalu yang sisi lainnya dijepitkan pada bagian fitting bohlam. Ya, seperti ini. Lalu diambil kabel jepit buaya yang ketiga dan dijepitkan di sisi yang satu lagi. Lalu yang terakhir dijepitkan pada bagian paku. Yang kedua, rangkaian yang telah tersusun dilakukan percobaan dahulu dengan cara menyentuhkan kedua ujung paku. Setelah diuji dan lampu menyala, berarti rangkaian siap digunakan. Baiklah, pada percobaan yang pertama yaitu mengujikan larutan cuka. Yang pertama kita masukkan dua pakunya ke dalam cuka. Kemudian dapat dilihat pada kedua buah paku mengeluarkan gelembung. Dan bisa dilihat juga pada lampu kondisinya tidak menyala. Hal ini dikarenakan larutan cuka merupakan golongan larutan elektrolit lemah. Setelah melakukan uji coba, jangan lupa paku dibilas terlebih dahulu, lalu dikeringkan menggunakan tisu sebelum digunakan untuk dicelupkan di larutan selanjutnya. Selanjutnya, percobaan yang kedua menggunakan larutan gula. Baiklah, dapat dilihat pada paku tidak mengalami perubahan. Dan bisa juga dilihat pada lampu, kondisi lampu tidak menyala. Hal ini dikarenakan larutan gula tergolong larutan non-elektrolit. Baiklah, pada percobaan yang ketiga mengujikan larutan garam.
Kemudian dimasukkan paku atau elektrode. Baiklah, dapat dilihat pada bagian paku mengeluarkan gelembung yang sangat banyak. Lalu pada bagian lampu, kondisi lampu menyala dengan terang. Hal ini dikarenakan ion Na+ dan ion Cl- pada larutan bergerak dengan bebas, sehingga menimbulkan lampu menyala dengan terang. Selanjutnya, percobaan yang keempat menggunakan larutan deterjen. Kemudian dicelupkan paku atau elektrodenya ke dalam larutan. Dapat dilihat di sekitaran elektrode terdapat gelembung yang keluar. Lalu pada bagian lampu dapat dilihat kondisinya menyala namun sangat redup. Hal ini dikarenakan larutan deterjen merupakan larutan elektrolit lemah. Berikutnya percobaan yang kelima menggunakan susu. Baiklah, dapat dilihat pada elektrode tidak mengalami perubahan. Dan bisa dilihat juga kondisi lampu tidak menyala. Hal ini dikarenakan susu merupakan larutan non-elektrolit. Sebagai tambahan informasi, berikut manfaat larutan elektrolit. Larutan elektrolit juga ada dalam tubuh manusia yang berfungsi membantu melancarkan impuls-impuls syaraf tubuh. Selain itu, larutan elektrolit juga memiliki banyak manfaat lain bagi kehidupan manusia. Di antaranya yaitu larutan elektrolit digunakan sebagai sel elektrokimia pada bagian mesin kendaraan, seperti pengisi aki, baterai, dan jembatan garam. Dalam tubuh manusia, larutan elektrolit berperan untuk melancarkan impuls syaraf juga dalam mekanisme metabolisme tubuh, yaitu sebagai pembentuk dan ion pengaktif enzim tubuh. Selain itu, larutan elektrolit juga berperan sebagai pengatur keasaman dan kadar cairan dalam tubuh. Baiklah, sekian video praktikum dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.